Sewat. Oke. Assalamualaikum Ibrahim Nur Bapak Ibrahim Nur. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Ini kita lagi coba testing di kantor pos Kota Malang. Nggak biasa live jadi agak canggung ya. Biasanya kan bikin konten gitu. Meskipun editannya sederhana tapi kalau pakai kalau konten itu enak. Enaknya apa? Bisa kita tayangkan sewaktu-waktu, tapi kalau live itu kan kita harus fokus ya, pada apa yang menjadi perencanaan seperti itu. Kalau sebelah ini kan kantor pos bekerja sama dengan UMKM gitu ceritanya, jadi kita diundang untuk mau mengadakan konten, mau live, silakan. Intinya sih live malahan yang dia gitu. Rifania, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini sebelah ngoceh aja ini apa namanya, live di TikTok mungkin ya. Kalau saya di TikTok nggak bisa masuk postingan sembelihan, postingan pisau itu kan susah ya, nggak gampang ini. Gitu. Jadi kalau di Instagram, Facebook sama YouTube itu bisa jalan. Ya alhamdulillahnya di situ kita bisa memberikan edukasi ketika tampilkan di YouTube. Cuman YouTube yang kemarin yang GSN official itu kan sudah sekitar 2.500-an ya. Nah ya, Srimin Cantik Sugeng Siang Ustaz, apakah channel GSN sudah tidak aktif? Nah ya itu barusan saya sampaikan. Jadi 3 minggu yang lalu GSN official yang bisa kita posting sembelihan, termasuk juga posting perpilahan, itu ada 2.500 peserta. Dan kita kalau postingan pisau dan goloknya sih sama dengan channel yang golok sembelih Nusantara. Cuman kelebihannya kalau di GSN official itu kita memposting khusus sembelihan. Nah di situ kan bisa untuk edukasi, terus sharing, terus yang dari grup WA mengirimkan video sembelihan. Nah kita posting di situ. Nah kemarin 3 minggu yang lalu tiba-tiba hilang tuh channel, jadi sama pihak YouTube dihapus permanen. Biasalah, saya itu juga heran, channel lain bisa memposting sembelihan, tapi di GSN ini kok susah gitu ya posting sembelihan. Nah untuk yang channel resmi ini tidak, channel resmi ini kita nggak berani karena sudah mendapatkan 2 kali teguran. Dulu sekali dapatkan teguran. Nah, ini Andi Sarmita, per Jerman sama per Willis, bagusan mana kira-kira untuk sembelihan? Kalau bearing Jerman ya, bearing yang dimaksudnya bearing Jerman mungkin. Bearing Jerman di sini per Willisnya banyak, jenisnya banyak. Sensasinya untuk ini kayaknya. Kita lihat dulu. Oh ini HSS. Nah ini HSS Jerman. Ini HSS Jerman.
dengan handle tanduk, aksesorisnya tanduk, serangkanya ini kayu jati tapi hampir di brulnya ya, hampir bonggolnya apa namanya, gembolnya ada motif-motif di bagian gembolnya. Iya, jati. Sensasinya kalau untuk bearing Jerman, HSS Jerman itu sama kayak ini delman cap mata. Kalau lokalan itu sama seperti itu, kayak delman cap mata, gregesnya dapat, gurih garingnya dapat. Kalau Willys itu memang tajam, awet, empuk, diasah gampang, dapat tajam juga awet, tapi sensasinya ketika dipakai menyembelih itu dia apa namanya, lembut gitu ya. Ya harus punya, memang harus punya beberapa biar tahu, paling tidak itu minimal pair delman cap mata sama Willys gitu. Bagus mana ya, sama-sama bagusnya lah, sama-sama bagusnya. Nanti sama seperti ketika kita mengasah gitu ya, si A mengatakan slice tisu, si B mengatakan cukup di kertas HVS. Nah ketika tampil di RPH sama-sama bagusnya, yaitu kalau kita lihat lagi, kita pelajari semuanya, ini si apa namanya, eksekutornya ini sudah berapa tahun, berapa kali dia percobaan di RPH gitu. Kalau saran saya untuk pemula, rekomendasi yang mana gitu kan pertanyaannya, untuk pemula yang rekomendasi yang tajam gitu aja, pokoknya tajamnya bagaimana, setajam silet atau slice tisu. Itu untuk pemula akan memudahkan ketika memotong leher sapi seperti itu. Ustadz Syamsul Rohidi, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, mantap, bisa live biar nggak ketinggalan info produk terbaru. Ini jarang sekali, saya hampir nggak pernah ya live itu, nggak pernah. Ini uji coba gitu loh. Alhamdulillah ada 20 penonton, ada 5 like gitu kan. Kalau bisa di-sharekan di grup-grupnya. Saya belum buka grup sahabat GSN ini. Barangkali dari 21 penonton ini ada yang tergabung di grup sahabat GSN, silahkan di-sharekan ya. Mohon dibantu untuk menge-sharekan di grup-grupnya. Ini kita diundang ya sebagai pelaku UMKM ke kantor pos Kota Malang gitu. Alhamdulillah, jadi kita diundang di sini untuk live gitu kan. Saya nggak biasa live saya itu, jadi agak giguh live itu kan langsung gitu ya. Anda berkomentar, saya membaca dan langsung bisa menyampaikan, bisa langsung berinteraksi gitu ya. Ini enaknya kalau konten saya karena kebiasaan, semuanya itu kebiasaan konten ya, enakan ngonten kalau saya. Kalau live itu ya harus terus menerus kan gitu. Tapi it's okay, kita buat enjoy, kita buat santai di sini karena tidak terpaut waktu di sini. Program ini alhamdulillah disupport oleh Bapak Menteri dan para pendukung, para apa namanya ini, orang-orang yang ada di program inilah gitu. Saya kurang begitu paham gitu. Yang intinya pokoknya saya itu dihubungi oleh pihak pos untuk datang, ternyata kita sampaikan ini berapa jam, oh terserah Pak, ini kita ngonten apa live Pak, kalau ngonten bagaimana, oh silahkan. Nah, berarti fleksibel sekali kegiatan ini. Dan saya tanya langsung kepala pos Pak Ridwan, sahabat saya, itu beliau wis nggak apa-apa, ini mau tiap hari silahkan, mau seminggu sekali atau seminggu 2 kali monggo, bahkan sampai malam jam 11 malam di sini. Jadi bisa nongkrong di sini, cuman nggak bisa ngudut nggak bisa ngudut di sini di ruang AC. Bayangan saya itu malah di luar gitu, terus yang diundang banyak gitu, ternyata tidak. Di sebelah ini ada lapak penjual cuka apel, itu dari jam 10 tadi live, gantian sudah ganti sesi, asik juga mereka live gitu. Andi Sasmita, terima kasih Ustadz. Ya tadi seperti itu ya Pak Andi keterangannya. Jadi sama-sama
bagus. Kalau baja Delman bagus, baja Jerman yang bekas itu ada bearing, ada HSS, itu juga sama-sama bagus sensasinya, sama kayak Delman cap mata. Willys bagaimana? Willys tetap menjadi idola. Willys itu ibarat kata pisau dan golok sejuta umat. Jadi rata-rata para kolektor, para pecinta bilah itu pasti punya baja Willys pisau dan goloknya dari material baja Willys seperti itu. Karena enak dipakai gitu. Terus kalau misal permasalahan perawatan gampang karat enggak ya, semua baja itu berpotensi karat. Meskipun contoh pisau ini, pisau apa, nah ini pisau kecil, terus pisau yang kita carikan yang modern ya, yang materialnya baja nih, ini yang premium, ini 2.850.000. Handle tanduk ini yang official premium. Handlenya tanduk, aksesoris tanduk, ada durang, ada pin, terus serangkanya brul amboina. Ini materialnya Bohler K110 produk 2022, kering tanpa krim. Kering tanpa krim dari 2022, turun dari bengkel, kita review dan tidak pernah kita asah, tidak pernah kita stropping, tidak pernah kita kasih krim. Itu aman-aman saja. Jadi permasalahannya ketika takut karatan dan lain sebagainya. Kalau penyimpanannya dikasih krim kecil ini 25.000, krim sedang 50.000. Ini yang kecil aja, yang kecil ini cukup untuk 10-20 piece pisau dan golok, cukup. Dan ketika kita penyimpanannya bagus, untuk serangka kayu cukup dikasih krim. Cara makainya dikasih, ambil tisu, dicolekkan, terus diratakan di permukaan bilah. Punggung begini, tapi mata bilah jangan. Mata bilah cuma gini, seret, ratakan punggung, terus sisi ambil lagi, sisi sebelah sini diratakan semuanya, disarungkan. Itu yang bertestimoni kepada kami. Ada yang, saya dulu mengklaimnya 8 bulan awet, ternyata ada yang 1 tahun, sampai ada yang 3 tahun. Nah ini 2022 produk ini, malah nggak dikasih krim malahan. Nah terbukti bahwasanya ini material yang bagus. Sepuhannya oli full harden. Barangkali ada yang berminat ya, kita ukur dulu. Pakai Ricasso, ini Bohler K110, panjang 30 cm, untuk terlebarnya 3,4, ketebalannya 5 mili, menipis landai. Ini official. Kalau official ya slice tisu lah, greges di kertas. Kita nggak bawa tisu ini tadi. Jadi begitu ceritanya. Ini kita live di kantor pos Kota Malang, diundang untuk live begitu. Terus selanjutnya itu yang baja modern. Terus yang tadi ya penyimpanan, ini baja Willys Gen 2, ini model salam nunggal, masih ada dua-duanya, harga 750, belum ongkir. Barangkali mau diskusi, mau bertanya-tanya, ini kita bisa langsung menjawab ya. Mantap bos, Pak Fajar Asna. Terima kasih Pak Fajar. Assalamualaikum, sehat selalu. Waalaikumsalam. Muhammad itu Fatuh apa ini? Muhammad Maftuh apa itu? Yes, itulah. Alhamdulillah, amin. Terus selanjutnya Lukman Hakim, Kang, golok harga di bawah 1 juta ada banyak di bawah 1 juta golok ya. Ini ada Betawian, ada ini yang recommended dari saya, ini harga 750-an. Oh, yang Bowie ada 2, yang Betawian ada 1. Ini 750. Terus yang ini perhatikan untuk handlenya. Untuk yang Bowie saja perhatikan untuk handlenya. Nah, ini handlenya seperti ini, ada sedikit celekung genggamannya. Kalau yang ini kan datar gitu ya.
Nah ini yang dipakai Abah Muji ketika Idul Adha kemarin, motong sekali dor saja sapi jenis sapi perah. Terus ini yang dipakai oleh Pak Eko hari kedua di kantor Nasdem Kota Malang. Saya pinjamkan ini karena beliau cuma pakai pisau-pisau yang saya, waduh mohon maaf, kurang yakin saya. Dan sapinya sapi jenis simental gede, wah mending saya kasih pinjam karena saya ketika dimintai tolong untuk datang membantu di Idul Adha, entah itu jadi eksekutor atau minta tolong untuk merobohkan mengikat, saya membawa komplit peralatannya. Beliau 2 minggu sebelumnya malah sudah ini ngotot membeli tali, padahal kalau saya dimintai tolong totalitas saya bawa semua, bahkan paku bumi akan saya bawakan, tali semua saya bawakan, walaupun cuma 1 ekor, karena kan kita tidak tahu di lokasi itu, di TKP, di tempat penyembelihan itu bagaimana kondisi lapangannya, bagaimana dan lain sebagainya, kan nggak tahu kita. Nah itu terus ternyata setelah kita bantu beliau membawa pisau ini, pisau pabrik mohon maaf ya, pisau pabrikan kurang. Wah, saya tanya, Pak jenengan nanti mau motong pakai pisau apa ini? Pakai ini, saya kasih pinjam. Malah beliau Masya Allah bersyukur banget. Saya itu mengomingkem, Ustaz. Saya nggak ada, bukan mengomingkem, istilah bahasa beliau, tidak ada kekuatan untuk nembung katanya. Loh ya apa sih, nggak apa-apa, jenengan bilang aja gitu loh, saya persilahkan. Nah ini Mas, malah setelah kita asah ya kemarin, mau saya buatkan tutorial, saya nggak sempet. Jadi keinginan saya ketika itu, ini materialnya perdelman cap mata ya, ketiganya ada 4 sebenarnya, kita buat 4, Bowie 2, Betawian 2. Ini di genggaman begini, ada pin kuningan di sini, jadi aman dipakainya. Sembelihannya ada di channel baru yang saya ceritakan ya, lupa nanti. Yang GSN official kan sudah dihapus permanen, terus saya langsung buat. Ya sudahlah, kalau memang dihapus kita buat lagi, kita posting sembelihan lagi. Yang penting bukan di channel Golok Sembelih Nusantara, tapi di channel yang lain. Kita buat channel baru namanya Eksekutor Handal GSN. Nah pokoknya itu belum ada, paling dua subscribernya. Tolong dibantu subscribe, dibantu share ya, nanti biar semakin berkembang. Di situ kita posting sembelihan. Nah kembali ke sembelihan tadi, Pak Eko terlalu panik rupanya. Kita membantu merobohkan mengikat dengan posisi yang cukup sulit sekali. Alhamdulillah berhasil, langsung dipakai. Motongnya nggak tahu gaya apa itu, silahkan di komen di channel itu. Sepertinya sudah saya posting, sepertinya. Nah itu waduh ya, kok untungnya alhamdulillahnya 2 tahun ini, tahun kemarin dan tahun ini, video sembelihan itu dari membantu sahabat GSN, mendampingi sahabat GSN di RPH, terus Idul Adha kemarin itu belum saya hapus alhamdulillahnya. Jadi dulu kan saya posting semua, yang tahun-tahun sebelumnya saya posting itu hangus semuanya, hilang sudah. Nah ini perdelman cap mata, tajamnya benar-benar seperti silet. Ada video waktu saya ngasahnya itu ada, langsung di tisu itu dihentakkan, benar-benar cabus, mantep banget, luar biasa. Nah waktu itu sebelumnya mau saya bikin tutorial, sebenarnya mau bikin tutorial, karena waktu itu Pak Eko setelah menyembelih dicucinya nggak bersih, langsung disarungkan. Jangan sampai, harus itu ada handuk, kita sedia handuk ya, handuk GSN. Sebentar saya kasih lihat ini handuk GSN ini 35.000. Ini enak banget, mau dipakai nyuci mobil enak dipakai, terutama untuk ketika menyembelih, jangan sampai selesai menyembelih motong jret kita usapkan di kulit hewan kurban. Jangan, itu kurang ihsan. Di pelajaran manapun, di kejulehaan itu sudah dilarang, janganlah. Dan itu menjadi kebiasaan. Nah makanya saya bilang ada kebiasaan baik, ada kebiasaan buruk. Makanya kalau kita melakukan aktivitas khususnya di sini dalam tanda kutip sembelihan, itu kita biasakan yang baik. Misalkan takbir basmalahnya yang kencang, kuda-kudanya yang tepat,
terus selesai diangkat, membawa, mencabutnya seperti itu kan. Nah ini misalkan saya contohkan nih, ketika kita membawa pisau, ini saya nggak bawa sabuk, sabuknya sebentar. Jadi misalkan ya, di sini ini bebas los kita tampil, misalnya didampingi langsung oleh Pak Ridwan selaku Kepala Pos Kota Malang. Jadi kita enjoy aja. Nah misalkan ini sabuk, kita sedia sabuk, kita jual juga. Sabuk Betawian itu 225 nih. Ada warna hitam seperti yang saya pakai, ada warna ya hitamnya ada 3 ini, ada warna putih, ada merah marun, stoknya ada. Terus gini kan, misalkan kita seperti ini, dengan tampilan seperti ini gagah banget, ditambah lagi sepatu boot warna kuning, wah masya Allah, insya Allah cakep banget, menambah kegantengan. Dari atas kopiah ada harga 50.000 belum ongkir. Terus hem 250. Untuk hem harus inden ya, karena nanti akan kita bordir, dan ini bordir loh, ini bordir komputer, bagus bentuknya. Nah ini nanti jenengan mau dibordir namanya di sini keren, jadi nama Anda, terus di sini dikasih Juleha mana, misalkan Juleha Bekasi, Juleha Jakarta, atau mau dikasih nama lain silahkan. Di sini dikasih gelarnya boleh, gak masalah. Di sini logo sahabat GSN, di sini Juleha GSN, di sini GSN yang dakwah dan edukasi, atau yang lain boleh. Banyak logo kita itu banyak banget sampai bingung saya. Di belakang seperti ini tampilannya. Di sini ada AC-nya ya, di bagian punggung itu ada AC-nya, jadi kita belakang itu nggak sumuk-sumuk banget gitu, nggak gerah gitu. Tampilannya seperti ini. Terus sepatu boot ada harga 200 sepatu boot. Terus ketika membantu merobohkan, mengikat, selesai, kepala posisi sudah siap, baru kita cabut ini pisau, golok. Pisau kita cabut. Kalau golok seperti ini ya, dicabut semuanya. Kalau pisau kan harus satu pisaunya, sarung kulitnya kan nyantol di sini. Nanti kita contohkan. Ini untuk golok begini. Cabut semua set, pegang di genggaman begini, diputar set, kita tarik. Set, ditarik bagian, ditekan bagian punggung bilanya. Nah ini diputar begini, ini dimasukkan set begini. Setelah seperti ini, nah baru kita eksekusi. Kuda-kuda juga harus benar-benar pas, keseimbangannya jangan sampai ini cenderung ke depan, jangan cenderung ke belakang, harus tengah-tengah. Kalau kuda-kudanya dorik ya, kuda-kuda untuk dorik itu benar-benar pas keseimbangannya, jadi nanti enak. Nah seperti itu. Selesai memotong atau menyembelih, jangan diusapkan ke bagian leher sapi, harus dikembalikan gini, cari cucian, atau kalau memang tidak ada tempat atau keran atau air, biasanya pasti ada itu, karena untuk membersihkan daging yang kotor, untuk membersihkan usus dan lain sebagainya, jeroan gitu, itu pasti ada yang namanya air atau keran atau selang. Nah itu kalau memang tidak ada, usahakan handuk ini sudah keadaan dibasahi air, handuk ini, jadi posisinya lembab handuknya, jadi nanti bisa dipelurut. Nah golok ini itu untuk teknik ya, teknik sembelihannya seperti itu. Oke, selanjutnya saya lanjutkan tadi cerita ketika mau selesai Pak Eko mengembalikan, itu tidak dicuci bersih. Ini sebagai, bukan menceritakan aib orang ya, sebagai pembelajaran kita, malah justru di situ kita ada akhirnya kan ada pelajaran, itu ada pelajaran berharga. Jadi dapat satu malam saya cek semua yang sudah terpakai itu di sini ada bercak-bercak darahnya, dan itu sudah nempel, padahal dicuci bersih. Tapi dilapnya tidak kering, harus kering. Kalau dicuci bersih masih ada genangan air, meskipun tidak terlalu lembab, tidak terlalu menggenang, pasti nanti akan ada, pasti akan masuk ke sini, ke serangka. Nah terus dapat 2 hari 3 hari itu semakin membentuk warnanya kecoklatan. Nah selanjutnya nanti menjadi karat itu. Makanya waktu itu saya mau bikin golok ini tutorial mengasah gitu, membersihkan karat, tutorial membersihkan karat bekas
sembelihan atau bekas darah dan seterusnya. Kok ndelalahnya saya sangat sibuk banget waktu itu, jadi wah nggak sempat. Ya sudah, saya asah saja sampai bersih, sampai tajam, terus saya videokan itu saat menebas tisu. Nah ini goloknya 750. Terus yang Abah Muji, nah sedangkan yang Abah Muji yang sekali door itu di hari ketiga Idul Adha Tasrek saat MTSN Malang 1 bakti sosial di kabupaten, motong satu jenis sapinya, sapi perah. Itu saya kasih pinjam ini. Beliau kan sukanya yang bui-bui begini gitu, dan nggak suka yang panjang, ya ukuran sedang lah ini. Jadi seperti ini kita kasih krim ya, jadi seperti ini perawatannya, penyimpanannya dikasih krim supaya tidak karatan. Itu sekali door bener-bener mantep banget, tajamnya, greges, cakep banget. Dan sama beliau langsung dicuci. Nah dicuci di keran, seret, terus saya kasih pinjam handuk, dilap, set, disarungkan, aman sampai sekarang, enggak ngasah, aman. Nah itu cara perawatannya begitu. Kadang-kadang orang mempertanyakan tentang asah mengasah gitu ya, mengasahnya keras nggak diasahnya, itu bagaimana gampang. Sekarang itu mengasah itu ada teknik mengasah yang cepat itu dengan uang 100.000 tinggal dikirim ke gubuk GSN itu pakai uang 100.000 beres seperti itu ya. Pak Lukman. Selanjutnya Pak Andi Sasmita, lebih gampang wilis apa bearing kira-kira Pak? Lebih gampang mana ya? Wah, saya tuh bingung kalau ditanya perbandingan. Saya selalu menjawabnya ya sama-sama bagus lah. Kalau di kubu GSN kita utamakan ini untuk yang sembelihan pasti slice tisu. Kalau misal ada ini yang cara saya tisunya yang enggak ada ini, tisu Maya, tisu nggak ada tisu. Ini santai, kita lab sampai malam ini, kita lab sampai malam. Betah ya enggak ya, tak tinggal, nanti tak matikan, saya sholat duhur dulu. Bis ini kan tadi Bu admin sholat duhur, saya sholat habis ini sholat duhur, terus nanti lab lagi gitu. Sharing diskusi ini, mumpung ada kesempatan, diberi kesempatan dan diberi tempat dan waktu oleh kantor pos ya, cabang Kota Malang. Di sini alhamdulillah Pak Fahdian, Pak Ridwan, terima kasih banyak, orang-orang baik. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dan kemudahan, berkah umurnya, berkah segalanya. Kita diberi tempat jadi agak nyantai. Ini sebenarnya ini banyak. Kalau konten ini kan saya tampilkan semua ini aneka macam golok sembeli. Di sini ada golok-golok premium kita bawa, satu tas premium. Terus pisau-pisau sarung kulit ada, golok-golok sarung full kayu ada, contoh-contoh batu, kopiah, handuk segala macam kita bawa semua. Di bawah juga ada. Cuman karena lab posisinya nyaman seperti ini, jadi ya kita tidak membawa semuanya gitu. Oke, kita tata yang sekiranya saat di lab kan kelihatan ya. Sambil nanti silahkan untuk sahabat GSN yang atau orang-orang subscriber yang melihat tayangan ini di-sharekan biar tambah rame. Mau tanya-tanya diskusi, wah tanya sembarang, tanya apapun silahkan, bebas, saya itu orangnya. Jadi kalau belum kenal GSN ya dikira macam-macam, dikira yang aneh-aneh, tapi orang saya itu enakan, suka guyon. Seperti itu ya. Kalau ditanya lebih gampang mana, wilis dengan bearing. Nah kalau untuk mengasah ya mudah yang wilis, tapi ya itu tadi sudah tidak menjadi soal. Apa yang menjadi soal sekarang? Karatan, pisau tradisional karatan ya enggak ya. Kalau selesai menyembelih itu tadi, setiap kali konten kita sampaikan kok SOP-nya. Misal
cara membawanya tadi sudah saya praktekkan ya, cara membawa, mencabut, memegang pisau, mengetes itu kita sampaikan. Terus selesai menyembelih tidak diusapkan di hewan kurban melainkan dilap dengan handuk. Ini handuk kita sedia, selalu sedia karena apa? Begitu kepedulian kami terhadap sembelihan ihsan ini. Mari kita bersama-sama untuk menjaga ini agar sembelihan kita itu benar-benar tidak hanya halal tapi ihsan seperti itu. Terus selanjutnya mama coba labnya ini sampean sharekan ke Bang Wawan labnya, terus ya itu makanya aku nggak tahu, sampean coba aja iya. Oh enggak. Masih bingung, sama-sama bingung. Kita juga masih bingung. Pak Rizkanto, alhamdulillah. Pak Rizkanto minta tolong Pak Rizkanto untuk nge-sharekan ke grup sahabat GSN. Pak Rizkanto ya. Ini Mak Pak Yai. Barakallah, amin. Pak Isa Daud, tips keberanian merubah gaya. Nah ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertanyaan yang sangat bagus, Isa Daud. Ini kalau nggak salah Pak Isa Daud ini Malaysia ya, Malaysia. Tips keberanian untuk merubah gaya dorong pro ke dorik ya, Bang Mutar, kayak apa? Nah, begini. Pertama kita pakai ukuran yang standar untuk sembelihan itu 30 cm. Nah, ukuran segini nih 30 cm-an. Mau pakai sebenarnya ini ya, sebenarnya saya tapi tidak mengajarkan fanatik ilmu dan fanatik guru. Silahkan sahabat GSN ini mau berguru ke siapapun silahkan, tapi ketika berguru ke GSN baik itu via online seperti ini atau secara langsung saat pelatihan, saya meminta untuk mengosongkan wadah. Selalu di awal saya sampaikan kosongkan wadahnya agar ilmu yang sebelumnya itu tidak terkontaminasi dengan yang sekarang, atau ilmu yang akan saya sampaikan tidak bercampur dengan ilmu yang sebelumnya, supaya hati itu bisa masuk menerima apa yang saya sampaikan. Itu kuncinya. Pertama, niat, ikhlas, tulus, terus mau menerima ilmu. Jadi oh iya benar, oh iya mau menerima itu sudah bagus, sudah bisa mau menerima ilmu. Jadi kepada siapapun kita akhirnya bisa enjoy, siapapun, bahkan ya bahkan orang yang belum pernah menyembelih pun bisa menilai kok sembelihan orang lain, bisa menilai itu sembelihannya begini begitu, bisa. Bahkan orang perempuan pun bisa menilai sembelihan para eksekutor. Nah itu contohnya. Kalau kita mau menerima ilmu, akhirnya koreksi, masukan, saran dari siapapun, bahkan kritik pedas pun kita mau menerima, gini sharing. Terus tadi kembali ke keyakinan, bagaimana? Pertama, siapkan golok yang super tajam. Makanya di awal pembelajaran adalah mengenal bilah, termasuk mengasah pisau dan golok. Bilah ini ya, bilah yang saya sampaikan adalah pisau, golok, dan peralatan sembelihan ini namanya bilah itu ya. Nah di situ setelah kita paling tidak, ketika kita tidak bisa mengasah karena kesibukan, karena faktor usia, karena faktor ketidakmampuan, ketidaktahuan, nggak masalah, tidak masalah. Tapi kita bisa mengetesnya. Nah ini yang terpenting. Misal, aku nggak bisa nih. Dulu saya pernah sih ngasah di kampung, tapi batunya cuma batu ini itu. Di GSN kita sedia berbagai macam batu ya, batu pabrikan maupun batu gunung. Ini 2 grade ya, 2 grade 400, grade 100 sampai 400 untuk membentuk mata bilah. Selanjutnya untuk grade 800 nih ya, 8000, grade 3000 naik ke 8000 ini untuk finishingnya. Nah ini yang pabrikan, ada yang tradisional. Pelan-pelan biar nggak rontok, misalnya tempatnya sempit. Nah ini
Ini yang gunung ya, yang gunung grid coklat 4000, ada abu-abu itu 6000, ada yang coklat 4000, dan ada yang warna putih itu putihnya kayak gini. Nah, seperti ini. Kalau ini didekatkan kan warnanya agak kekuningan, agak kecoklatan. Nah, itu memang ini sisinya, jadi namanya batu gunung ya. Sampai sekarang para pakar ngasah pun masih meragukan, dalam artian untuk gridnya itu tidak kompeten pasti gitu loh, artinya ya, hanya kira-kira untuk gridnya. Ini YouTube. YouTube resmi Geolog Sembeling Nusantara ya. Ya. Ya, tinggal sampean masuk ke YouTube, dilihat, di-share. Nah, ketika kita tidak bisa mengasah, tidak menjadi soal, tidak menjadi masalah, karena ada banyak ahli ngasah, dan di situ di Jelang Idul Adha itu menjadi keberkahan buat semuanya. Bahkan tukang jualan daun juga, tukang jualan besek, tukang apapun berkah, pokoknya laku, terjual, laris manis. Tukang rongsokan juga laku, tukang areng, tukang sembarang kalir, semuanya sembarang kalir, semuanya akhirnya mendapatkan keberkahan. Nah, kita misalkan nih bapak-bapak yang jauh di sana kok nggak bisa mengasah, tinggal dikirim ke Gubuk GSN, dikirim kemanapun yang membuka jasa asah pisau dan golok. Nah, selanjutnya yang terpenting yang perlu digarisbawahi, yang saya sampaikan adalah, walaupun kita tidak bisa mengasah, tapi kita mampu untuk mengetes bilah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, yang perlu jenengan ingat-ingat semuanya. Walaupun kita tidak bisa mengasah, tapi kita mampu mengetesnya, tahu pakai tisu, tidak hanya di kertas. Terus standar mengetesnya bagaimana? Di tisu, Pak. Kertas HVS itu umumnya kalau bisa naik ke koran. Koran itu di bawahnya tisu, di atasnya HVS. Itu bedanya seperti itu. Terus kalau tisu ini memang harus terus belajar dan berlatih. Dari 650 sahabat GSN di grup yang kita sudah dirikan 3 tahun yang lalu ini, grup WA ya, silahkan kalau mau gabung di grup sahabat GSN, tidak ada persyaratan. Syaratnya cuma satu, bismillah, niat ingsun nuntut ilmu, niat ingsun nuntut ilmu, itu aja, nggak ada ininya harus bayar-bayar ke ada. Kita nggak memungut biaya, kita tidak memanfaatkan apapun, tidak memanfaatkan sahabat GSN, bahkan kita memberikan totalitas apa yang kita bisa, gitu ya. Nah, terus setelah tadi teknik mengasah tidak bisa tapi diasahkan, nggak masalah, tidak menjadi soal. Terus selanjutnya kita bisa mengetesnya. Nah, itu setelah kita memiliki golok dan pisau yang tajam dengan ukuran standar, ini nanti kita coba dulu di kambing, coba dulu di domba, di kambing, untuk teknik dorik tadi. Kebiasaan dorong murni ini. Dorong murni yang mana ini, Pak? Saya tanya Pak Isa Daud. Dorong murni itu ada 2 macam ini. Dorong tangan 1 atau dorong pro tangan 2 tangan. Kalau dorong pro ini yang untuk tangan gini, lupa nggak ada di bawah nggak ya? Itu pakai sarung tangan anti sayat. Sarung tangan anti sayat harus punya itu. Ada di Gubuk GSN ini, sepertinya saya lupa tidak membawanya ini. Untuk sarung tangan anti sayat ini lupa nggak saya bawa ini ya. Untuk sarung tangan anti sayat ini yang premium 50.000 belum ongkos kirimnya. Itu benar-benar tidak tersayat. Jadi pisau dan golok kita yang super tajam sekalipun, kalau kita sayatkan malah bisa menjadi tumpul ini kalau sampai disayatkan kuat-kuat. Itu yang sarung tangan untuk dorong pro tadi. Terus tekniknya ketika dorong pro, kuda-kudanya sama, kuda-kudanya, tapi cenderung lebih badan itu lebih mendoyong ke bagian depan ya. Lebih cenderung, misalkan kuda-kuda begini ya, ini posisinya cenderung badan kita itu lebih memberungkuk
Itu kalau dorong pro pakai tangan, ini pakai sarung tangan nanti sayat. Terus peletakannya pertama tangannya merapat, selanjutnya di bagian punggung bilah itu dipangkal, jangan di tengah atau di ujung. Ini menjadi kebiasaan dan harus diingat-ingat. Kalau di tengah bahaya, di ujung tambah mengerikan. Dulu pernah kejadian itu 3 tahun yang lalu, itu pernah kejadian, naudzubillah ya, jangan sampai terjadi. Ini tangan sampai jahitan berapa itu, sobek ini, karena ketika didorongkan jret, saat ditarik ini darah buncah semua, darah sapi membuncah mengenai tangan, akhirnya licin, terus ini masuk. Masya Allah, benar-benar mengerikan itu akhirnya itu ya. Terus sebenarnya lebih aman, nyaman ketika dorik ya. Jadi dorong murni atau dorong pro, tarik murni itu perpaduan. Dorik itu perpaduan dari keduanya itu tadi, antara dorong murni atau dorong pro dengan tarik murni. Tarik murni membutuhkan power yang cukup kuat, kuda-kuda yang pas, terus regangan leher yang benar-benar kencang. Selanjutnya diusahakan yang ada pinnya. Pernah juga sih teknik tarik murni ini kurang pas, akhirnya jeplak, yang kalah pisaunya. Jadi yang kalah pisaunya di sini. Kok pisaunya? Iya, paksi maksudnya itu ekor bilah jeplak ketika buat tarik murni seperti itu. Terus tadi ya tipsnya, terlalu kepanjangan mungkin ya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Pertama, miliki bilah ukuran standar 30 cm. Kedua, ketajaman yang pasti. Ketiga, keyakinan. Ini harus yakin, benar-benar yakin untuk merubah ya, teknik dari dorong, kebiasaan gaya dorong terus dirubah menjadi gaya tarik, gaya dorik, gaya dorik, dorong, tarik ini. Tapi kalau sudah pernah ketagihan, Pak, benar-benar ketagihan, karena dorik ini lebih mudah, lebih enak, lebih tidak bertenaga, itu ya yang pastinya begitu. Oke, itu Pak Isa Daud ya. Saya sebentar, saya scroll lagi. Banyak sekali ini pertanyaan yang masuk, biar saya baca satu-satu nih. Wijaya, Bah, kalau masih belajar tapi udah balik dan udah bisa nyembelih gimana tuh? Ya nggak apa-apa, menyembelih itu nggak apa-apa, apalagi sapi atau kambingnya sendiri itu yang lebih bagus. Jadi sunahnya kan malah yang menyembelih itu yang berkurban sunahnya. Jadi mau disembelih sendiri nih, gitu. Harusnya ya DKM masjid itu kita menyediakan peralatan sembelihan, tapi untuk inventaris, jangan untuk eksekutornya. Untuk inventaris dipercayakan kepada yang salah satu takmir gitu untuk menjaga merawatnya. Terus untuk sembelihannya, nah itu eksekutor handal harus bisa mendampingi nih. Eksekutor handal harus bisa mendampingi para pekurban. Jadi kita anjurkan, kemarin saya alhamdulillah ada remas ya, 2 tahun ini berkurban. Tahun kemarin masih melihat-lihat, membantu, dia ada mental, keberanian. Nah, akhirnya malah sapi, dia cenderung di sapi. Jadi membantu memegang kepala sapi itu. Kalau kambing nggak begitu. Nah terus kemarin Idul Adha itu pas hari H, dia kan kurban nih. Pak, ini kambing saya, Pak. Ya sudah, kamu yang motong. Belum berani, Pak. Saya bantu. Kamu pokoknya manut aja, nurut. Saya suruh pegang. Kebetulan yang waktu itu pisau yang saya pakai mana ya? Sudah laku mungkin. Tapi modelnya strike. Nah, modelnya strike seperti ini. Berisik banget di sebelah ini. Anak-anak TikTokan ini. Mana live TikTok nih rame banget ini. Kalah pesona ya. Ini ya. Untuk pisau strike-nya seperti ini. Nah, model seperti ini, tapi ini kan digenggamannya pas gitu. Dia memegang, terus saya bantu menggenggamnya pakai dorik. Alhamdulillah bisa.
Jadi pekurban ini sunahnya harus menyembelih sendiri gitu ya. Nah seperti itu Mas Wijaya. Jadi nggak apa-apa kalau masih belajar, bisa aja, boleh-boleh aja. Selanjutnya Pak Isa Daud tadi sudah. Lanjut kita membacakan komentarnya Pak Rohman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih karakter pisau pabrikan dan non pabrikan, kalau buat sembelih bedanya di mana? Apa perbedaannya? Ada perbedaannya nggak? Ya pasti ada perbedaan. Jangankan pabrikan non pabrikan, tradisional ini aja semuanya itu ada sensasinya kok. Ada sensasi. Bahkan tidak hanya contoh nih, sama-sama Bowie, sama-sama material. Nah ini sama-sama Bowie, bentuknya sama-sama material baja Perdelman cap mata. Ini digodain Pak Kepala Pos ini, Pak Baden ini masih Pak Ridwan ya. Oke, Mbak Ridwan, beliau juga motong soalnya, jadi gemer banget kalau lihat pisau dan golok. Ya, ini sama-sama pisau tradisional, sama-sama bentuknya, sama-sama materialnya. Terus nanti sensasinya berbeda ketika satu diasahnya finishingnya itu sampai slice tisu, yang satunya hanya di kertas, belum naik ke tisu. Itu nanti sensasinya beda, apalagi pisau pabrikan. Nah, pisau pabrikan sendiri itu harus diasah lagi. Kalau nggak diasah, wah ini nanti godot, nanti bisa menyiksa sapi. Jangan sampai ya, jangan sampai sapi ini bereaksi yang berlebih. Misal dia ngejerit, melotot, melet, menjulurkan lidahnya sampai meraung-raung. Jangan sampai ini. Itu menandakan kalau pisaunya tidak tajam, tersiksa, kasihan sekali. Jadi ketika ya kadang ada sih beberapa seller, beberapa ya sebelah itu merasa risih ketika saya sampaikan slice tisu gitu, merasa risih. Loh, saya menyampaikan kebenaran kok. Saya menyampaikan ini ya masing-masing lah punya pasar sendiri-sendiri kok, ya kan. Nah, karena kita sudah pernah lama di RPH, merasakan sensasi beberapa pisau bentuk dan ukuran, merasakan sensasi pisau dengan hanya di slice tisu, mampu di slice tisu atau hanya di kertas, itu sudah. Jadi ini maka kita tuangkan dalam sebuah ilmu, dikemas sebuah ilmu, pelatihan, pembelajaran, edukasi dan seterusnya. Ini di sini, gitu ya. Seperti itu, Pak Rohman. Selanjutnya Mas Kurnia, batu asahnya berapaan Pak Yai? Batu asah untuk pabrikan 150 belum ongkir, beratnya 1 kilo. Ini ada grade kasar 1400 versus 1000. Terus ada 3000 versus 8000. Ini merah putih. 3000 8000. Per piece-nya 150. Untuk yang tradisional per piece-nya 80.000, belum ongkirnya sekilo, 1 kilo itu untuk batu asahnya. Ya dikoleksi lah, ngoleksi, entah itu batunya, peralatan sembelihannya atau pisau dan goloknya, harus ngoleksi, nyetok, harus punya. Jangan cuma satu. Saya aja yang punya banyak. Ketika Idul Adha itu membawa 1 sampai 2 tas, padahal motong 1 ekor sapi. Ternyata itu, apalagi kalau melihat sapi, bener, serius, saya sampai keringat dingin kadang-kadang kalau ketemu tamu terus memberikan video atau fotonya sapi yang akan dipotong segede ini, itu saya langsung keringat dingin. Apalagi ketika saya diberi tugas amanah untuk mengasah pisaunya. Nah, pernah itu kan kemarin eksekutornya Mbak Inul Daratista dari Porong itu kan datang, itu ya beli HSS full HSS ya, half tang. Contohnya ini, kita bikin series kemarin itu. Nih, HSS yang ini series, artinya dari mulai ukuran pendek hingga yang terpanjang. Ini half tang atau bisa dikatakan full tang karena panjang dia. Cuman biar nyeni seperti ini. Padahal ini kan digenggam sudah bilahnya. Nah, bilah kan yang digenggam.
ya bisa dikatakan full tang ataupun half tang. Nah, terus yang ukuran segini nih, ini 26 sentian paling. Ini juga sama, full tang atau half tang itu. Nah, yang beliau beli itu yang ukuran 28 cm. Tapi ketika itu melihatkan videonya, ini Ustadz sapinya ada 4 ekor katanya tahun ini. Kalau tahun kemarin 3 ekor. Masya Allah, langsung saya kering dingin. Saya coba sendiri pisau itu. Padahal pisau produk GSN. Saya tes di tisu. Kok ada perasaan masih kurang yakin, saya langsung naik. Pak, saya izin naik dulu, saya mau asas sebentar. Saya finishing. Shred. Saya teskan sudah garing, alhamdulillah sudah. Ini Pak, saya sudah yakin, jenengan harus yakin dengan pisau ini. Nanti insya Allah akan diberi kemudahan kelancaran. Terus selanjutnya dapat 3 hari, beliau japri lagi. Ustaz, saya yang kemarin ke rumah jenengan lah. Jenengan yang mana? Karena tamu saya tiap hari banyak. Saya video call. Beliau masih mengajar kalau nggak salah. Terus saya rekomendasikan untuk yang golok pisau yang panjang gitu. Yang panjang, jadi biar lega. Alhamdulillahnya mau menerima gitu. Jadi untuk batu asah itu harganya, terus untuk pisau dan golok seperti itu, mengoleksi dari ukuran 20, 25, 28, 30 dan seterusnya. Biar nanti ketika kita menjadi eksekutor, kita itu gini, tidak ada sia-sianya ketika kita niatkan lillahi ta'ala. Tidak ada sia-sianya apapun itu kalau kita niatkan lillahi ta'ala. Jadi ada hadis atau makalah yang mengatakan kelihatannya perbuatan dunia tapi bernilai akhirat. Nah itu sama, kenyataannya begini, ketika kita mempersiapkan diri, ini pemula bukan saya atau siapa yang sudah senior, pemula. Ketika mempersiapkan diri, baik itu dirinya, jiwanya dan peralatannya, itu sekonyong-konyong dapat orderan sembelihan, itu pasti akan dapat. Nah itu mempersiapkan diri, berarti orangnya niatnya lillahi ta'ala. Nah itu seperti itu ya Pak Kurnia. Selanjutnya Opo Rohil ikut memantau, ya terima kasih. Wawan Setiawan, berkah dan sukses selalu buat GSN. Ini Wawan Setiawan siapa ya? Bang Wawan bukan? Amin ya, doanya, terima kasih, mohon dibantu ya. Terus Pak Wijaya, kalau masih sudah saya jawab ya tadi. Abah Kiki, pertanyaan saya satu Ustaz, jangan lupa ngupi, nggak anak kopi nih Bah, ini Bah, anak kopi nih. Masalah Abah Kiki, sehat selalu Abah Kiki, sukses buat travelnya. Belum bisa ini, kalau saya ini alhamdulillahnya kita fokus di perpilahan dan edukasi juga terpantau oleh PT Pos juga. Ini belum ada kopinya garing di sini, masya Allah. Kopi buat min itu beli apa itu nggak tahu, tapi beli sebentar. Alhamdulillah. Mungkin kopinya nanti ya, belum, sebenarnya harus ada kopinya memang. Cuman kalau ngopi itu enaknya kan ngudut, jadi nggak ada ngudut. Rahman Mujib, lokasi saya di kantor pos Kota Malang ya, sampingnya alun-alun Masjid Agung Jamek Malang. Kalau gubuk GSN-nya alamatnya di Jalan Bareng Kulon 6 Gang 6 nomor 892A RT 2 RW 4 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang. Jadi di Kota Malang itu GSN. Ini kan kita diundang ini lab juga, hampir gak pernah saya 2-3 tahun ini ngonten aja saya. Kalau ngonten itu kan nyetok, tapi ini enjoy banget kita live ini, nggak terasa sudah hampir 1 jam kurang 5 menit. Ternyata enak ya ngonten, karena enaknya apa, nggak loss gitu loh. Kalau live ya, kalau live itu loss, kalau ngonten itu kan terbatas, durasi setengah jam aja sudah menghabiskan kuota memori dan seterusnya ya. Kalau live ini ternyata enak, bisa berinteraksi langsung dengan sahabat GSN seperti itu. Abah Kiki kopinya masih belum nggak enak ya, belum ngudut enak ya, ini daldul di sini, tapi mesti nggak boleh. Kita terpantau oleh Pak Kepala Pos dan staf-stafnya ini. Nah, oke, lanjut. Mas Bang Wawan lagi, ada Bang Wawan Setiawan.
Bah, kenapa harga golok sembelih mahal daripada yang pabrikan? Oh ya pasti, pasti. Ini kemarin sudah kita jelaskan konten setengah jam itu. Pasti kita pertama membantu maker-maker, membantu. Ini gini loh, secara konsepnya. Kalau pabrikan itu robot yang buat, mesin yang buat. Sehari bisa 1000 piece bisa. Nah kalau tradisional, tradisional ini satu rangkaian inilah misalkan ini ada satu golok Betawian Simpe full kayu kelengkeng dengan aksesoris tanduk. Kayunya dapat dari mana? Penjualnya di mana? Mengambilnya dan seterusnya. Ini kayu saja kalau diruntut sampai ke pohonnya itu wah sejarahnya cukup panjang kan. Tanduknya beli dari mana? Dari sana. Terus dan seterusnya juga panjang nanti ini. Selanjutnya baja bohlen. Ini tidak kita kasih krim, mulai ada sedikit bintik-bintik karena finishingnya mirror. Nanti kita buat satin aja biar keren. Kalau mirror itu sedikit ada kotor, dia langsung kelihatan kalau mirror itu. Nanti kita bikin satin. Ini karena penyimpanan tidak dikasih krim. Penyimpanan tidak dikasih krim. Jadi gitu. Kadang kan orang kalau belum paham begitu, wah jangan pisau atau golok tradisional mahal dan sebagainya. Satu yang menjadi catatan penting adalah fitrahnya hati manusia, cinta akan keindahan itu. Makanya saya mempertahankan yang tradisional. Saya pertahankan. Kalau pabrikannya gitu-gitu aja bentuknya, apalagi butuh mengasah, butuh sarung, masih tetap membutuhkan sarung kulit. Ini. Nah kita sarung kulit stok, alhamdulillah kita sudah rekanan. Bisa kita wifi sini. Ya, nanti 5 menit lagi saya off, nanti nyambung lagi setelah sholat jam 2 nanti nyambung ya. Kita di sini off 5 menit. 5 menit lagi saya off, nanti kembali jam 2 sholat istirahat, sholat makan setengah jam sekitar jam 2-an atau ya jam 2-an kita mulai lagi nanti. Ini sampai malam nggak masalah ini kalau mau enjoy nyantai, mau tanya-tanya kita los pokoknya di sini. Dan ini nanti dijadwalkan oleh Pak Kepala Pos juga bebas mau kapanpun kesini lagi. Alhamdulillah. Nah, itu ada tempat kita akhirnya kan gini, dikenal oleh masyarakat Kota Malang yang kebetulan pas kesini mau narik uang, mau kirim-kirim barang dan sebagainya, urusan dengan pos nanti tahu gitu. Sebelah rame banget itu ya Pak, live TikTok soalnya. Jadi seperti itu. Kalau pisau pabrikan itu yang mengerjakan robot dan mesin satu hari bisa ratusan piece. Kalau tradisional, pertama materialnya itu tadi, kedua prosesnya cukup lama. Membuat satu buah pisau cantik seperti ini prosesnya cukup lama, rumit sekali Pak. Gitu. Ada yang sampai 2 bulan, 3 bulan itu kita tinggal tidur. Enggak kita tinggal tidur. Ya tetap kita garap. Misalkan ini sebuah pisau atau golok kecil ya, gocil ini lama prosesnya lama, jadi itu yang membuat mahal harganya. Nah sedangkan makanya kemarin kita datangi di beberapa bengkel, kita bikin konten di sana itu untuk menunjukkan kepada pemirsa, kepada sahabat GSM, jangan mudah untuk mencibir, mencaci maki. Ya Allah, rumahnya, kediamannya, tempat kerjanya itu sampai berasa nggak tega saya gitu. Tapi sangat luar biasa. Gitu. Beliaunya sangat luar biasa, tulus, ikhlas. Jadi begitu kita datang juga disuguhkan wedang kopi, juga dikasih makan siang dan seterusnya. Sambutan hangatnya itu yang luar biasa. Jadi seperti itu Pak, kalau alasannya kenapa jauh lebih mahal. Kalau yang ada yang jual murah ya silahkan gitu. Kalau kita mempertahankan itu, kita akan rangkul
gandeng beberapa maker-maker yang ada di tanah air ini supaya maju dan berkembang bersama di bawah bendera GSN. Seperti itu. Selanjutnya Langkir Ponorogo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Saya sebenarnya pengen kursus sembelih. Gimana ya? Oh bisa di gubuk GSN. Daftar. Kemarin kita alhamdulillah memberikan pelatihan di awal Juni ya, sebelum Idul Adha. Idul Adha tanggal 17 itu. Tanggal 1, tanggal 2 Juni kemarin kita memberikan pelatihan tingkat nasional. Pesertanya banyak, ada 25 peserta dan alhamdulillah semuanya praktek menyembelih. Malah 2 hari karena potongannya sedikit. Jadi pelatihan di GSN, wah sedikit aja yang ikut cuma 25 loh. Enggak, menyesuaikan potongan di PH. Kalau RPH-nya potongannya 60, 100, 200 ekor sapi semalam umpamanya. Dimulai dari jam 8 sore pagi malam umpamanya nih. Semalam suntuk motong 250 ekor sapi umpamanya. Ya saya membuka pendaftaran peserta untuk 250 orang. Nah ini cuma 25 ekor sapi jumbo-jumbo, sapi gede-gede. Wah Masya Allah. Itu namanya SGGC, Sahabat GSN Gathering Camp, yang kita adakan setiap setahun sekali. Mudah-mudahan ini nanti program SGGC ini bisa setahun 2 kali, 3 kali gitu ya. Bisa mudah-mudahan. Seperti itu ya. Mohon doanya, dukungannya. Ponorogo ada kemarin 1 peserta, Trenggalek ada 1 peserta, Tulungagung ada, Blitar, terus Kediri, terus yang terjauh tahun lalu Pak Kalimantan, Pak Budi Kalimantan. Terus tahun ini yang terjauh itu mana ya? Jabodetabek. Jabodetabek itu alhamdulillah mendominasi di setiap pelatihan, selalu ada. Oke, kurang berapa ini pertanyaannya? Pak Wijaya. Tapi kata Abah kalau wilis itu tajamnya mengerikan ya. Wah ya lumayan mengerikan kalau baja wilis itu. Yang terpenting harus disetroping Pak, disetroping. Kita ready stroping nih. Ini stroping kulit. Setiap kali menyembelih disetroping, insya Allah ya aman. Setiap kali menyembelih, insya Allah setiap kali sembelihan setajam silet, setajam seperti ketika baru datang. Disetroping, ditesnya menggunakan kertas HVS, kertas koran ataupun tisu, gitu ya. Itu Pak Wijaya. Baja apapun itu. Hanafi Matondang, wah sehat Pak Hanafi. Pak Hanafi, lama nggak muncul ini Pak Hanafi. Bah, berapa minimal dan maksimal kekerasan bilah untuk golok atau pisau sembelih? Kalau untuk tradisional itu kita nggak bisa kira-kira untuk tradisional. Kan kalau pabrikan kan biasanya berapa ya, sekitar 60 maksimal mungkin 62 mungkin. Ya keras banget ya, nggak sampai. Kita nggak masih belum ke arah situ. Untuk belum ada alat uji kekerasannya soalnya. Pak Hanafi ya cerdas banget. Pertanyaannya mengejlepkan diriku. Sehat selalu buat Pak Hanafi. Kabarnya nggak tahu muncul di grup ini. Terus ini siapa? Afgan. Wah, artis ini. Kopinya di sini Gus Ndi, kopi ini. Wah, aku nggak ada di sini ini kopi soalnya. Nanti habis ini tak isoma tak ngebawa kopi aja. Ngopi tok gak ngerokok ya kecut. Berkah selalu saat saya anggota GSN yang selalu nyimak. Iki ya nyimak tok kaya khataman. Ya harus berkomentar. Jadi harus ada komentarnya. Harus berinteraksi supaya nanti disambangi oleh Mbah Yonib seperti itu. Pak Muhajir Mojokerto nyimak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Muhajir. Ayo Mojokerto ngadakno kapan sido pogak kopdar. Pak Wijaya kembali. Kalau buat sapi yang besar-besar niku goloknya minimal ukuran berapa biar lebih enak? 30 sampai 35 untuk dorik sampai 35. Terus pangkal dilebarin. Itu enak pakai pin biar yakin. Pin. Nah itu. Ada kan kita yang 35 ready itu yang saya di bengkel bikin kapan hari itu 2.850.000. Boler N695 full tang 35 cm. Manado nyimak Ustaz. Oh Dedi Manado, Mas Dedi sehat ya. Banyak tanya Mas Dedi ini. Saya sampai males ya. Maaf ya Mas Dedi ya.
di grup Mas Dedi kalau tanya-tanya itu privat itu kalau pas capek, kalau pas sibuk itu kan agak malas. Tapi kan kadang-kadang saya kalau kadang kepengin ngomong juga gitu. Tek terus cepet saya nulis gitu kan. Itu jadi mohon dimaklumi Mas Dedi. Biasalah. Tapi tetap orang Jawa itu tulus ikhlas kok. Itu. Ahmad Ali Fajri, bahan apa sing bahannya? Bahan yang mana? Banyak bahan. Bahan mentah ada, golok macam-macam. Ini yang kita bawa ini berbagai macam bentuk, ukuran dan bahan. Jadi banyak. Tinggal yang mana. Barakallah Bayai dan keluarga amin Allahumma amin. Bahan Ansori Abbas. Bah, gak tahu muncul bah semen. Baja apa Bang? Bajanya baja apa ya? Banyak bajanya. Materialnya banyak sekali. Keren, alhamdulillah. Badriah Fauzi, sarung cap garpu 5 cm ada enggak? Guru, bisa pesan enggak? Untuk handmade seperti ini, untuk ukuran kemarin sudah kita buatkan konten sampai setengah jam cara pembuatannya. Ada banyak, mau bikin ukuran apa, model bagaimana, banyak. Untuk sarung kulit handmade seperti ini banyak bentuk-bentuknya, banyak kok. Silahkan. Golok misalkan karena berat dengan full kayu disarungin bisa pakai sarung kulit sapi asli. Ada. Pak Dian, Pak Ridwan diajak live dong. Wah, Pak Fadian. Ini Pak Komandannya lagi sibuk ini, Pak Ridwannya lagi sibuk memantau ini beliau. Sebentar lagi tak tinggal ini. Tadi sempat pamer-pamer ini ke stafnya, megang-megang golok. Tapi biasa megang pulpen, jadi ketika megang golok masih belum luwes beliaunya. Ya Pak Fadian. Terima kasih Pak Fadian, kemarin nggak sempat pamitan nginep di rumah jenengan. Kopinya mantap, yang dibawain oleh-oleh tadi tak coba ya mantap, terenggeliyeng-geliyeng saya. Masakan jenengan juga oke, masakannya luar biasa Pak Fadian, benar-benar multi talenta. Nanti kapan-kapan saya minta resepnya ya Pak Fadian. Kemarin apa ndak jadi mampir Pacitan Gus? Oh, Afgan itu tak tunggu loh lah ya, kopinya yang tak tunggu jenengan iki ya apa? Kopinya tak tunggu, mau buat tak perjalanan selama sepekan itu kok gak datang kopinya. Kan saya bilang nggak mampir, kalau mau mampir Pacitan kejauhan dari Kediri turun, saya langsung ya insya Allah nanti kapan-kapan saya agendakan untuk touring ke sana. Ya gak touring ya, kita bawa mobil untuk jalan ke sana, ke Pacitan, ke rekanan kita di sana insya Allah. Ubed vokal, ada yang paling tajam ya Bang? Kalau paling tajam nggak ada, tajam semua yang ada. Karena kalau bilang paling tajam itu nanti malu saya. Ukuran tajam itu yang bagaimana gitu. Kalau untuk sembelihan slice tisu ukuran di GSN ini, ketajaman slice tisu itu ya. Hati-hati Pak, hati-hati kopi Pak Ridwan tahu itu. Oh ya tahu Pak Ridwan, wah itu, Masya Allah kopi. Pak Ridwan dapat salam dari Pak Fadian, Pak Ridwan. Lagi sibuk beliau ngurusin sebelah ini kan rame ya. Ditunggu Gus Imam juga loh. Wah iya, insya Allah kita agendakan untuk ke sana. Kan kemarin saya habis ke Pasuruan juga. Tadi malam nyampe, langsung ngonten, istirahat, lanjut ke sini. Ini masih padat jadwalnya nanti. Insya Allah kita agendakan ke sana. Saya juga mau berguru cara bikin pisau strike yang jos kayak gini nih. Ke Mas Imam. Salam ya Mas Imam Bojo Telu. Pak Pariyatno, bendera GSN berkibar di seluruh Indonesia. Amin Allahumma amin. Nah, ini bendera GSN berkibar di kantor pos Kota Malang. Nanti kita pasangin bannernya. Ini di sini kita pasang banner nanti kita untuk acara ini. Jadi kita diundang pihak pos Malang untuk lab di sini. Ya wes lab gitu aja. Ternyata lab enjoy juga ya, bisa asik di sini. Bisa berinteraksi langsung
Pak Arson, assalamualaikum. GSN, waalaikumsalam. Emang jos. Ya Muhtar sehat selalu. Amin, Allahumma amin. Tangerang nyimak. Oke, terima kasih Pak Harsono. Mas Wijaya. Kalau golok yang kurang tajam juga bisa jadi makruh kan ya Pak? Kurang tajam enggak ihsan sembelihannya nanti. Kalau kurang tajam itu. Jadi kasihan menyiksa hewan kurban. Dan ini masih terus kita galakkan, kita giatkan. Banyak sekali orang-orang yang masih belum paham tentang ketajaman pisau itu kayak apa. Nanti kita setelah ini kita bahas itulah. Saya tak sholat dulu, ini belum sholat duhur ini. Semoga saya selalu Gus Muhtar. Amin, Allahumma amin. Sehat juga, sukses buat jenengan Mas Latif dan Cak Imam yang ada di Pacitan. Saya break dulu ya, ini tambah suwe tambah asik ini nanti. Break dulu nanti jam ini molor akhirnya jam 2:15 insya Allah kita live kembali. Mohon dimaafkan atas kekurangannya. Saya terus gerunda selalu, amin amin amin. Nanti ya Pak Riyadno, kita lanjut live-nya nanti sore. Ini saya malam ini nanti wes los pokoknya. Mau ngobrol-ngobrol diskusi, saya live di sini, jenengan komentar di sana. Mau tanya-tanya apapun boleh, bebas di sini. Memang tujuannya kantor pos seperti itu. Di sini kita UMKM digandeng, diundang untuk live. Sebelah ini jualan cuka apel, TikTokan, live TikTok. Terus di sini saya tampil, saya karena kepingin ini mungkin keberkahan buat kita untuk mengenalkan di halayak ramai. Live, disuruh live, saya live juga. Pengennya konten, tadi sudah mau konten, tapi kok coba live dulu testing, ternyata kok bagus. Terus di sana kita dipantau oleh pos dengan kamera live zoom yang disaksikan oleh Bapak Menteri dan staf serta orang-orang yang kegiatan ini ya. Gitu. Seperti itu mungkin sementara saya undur diri dulu, nanti ditunggu live selanjutnya. Akhiran wa fahamkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di desa ini kalian bisa dapat